Hai, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutu Sandrika. Di sini saya ingin menjawab soal-soal ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya kelas 4F dengan NPM 23163110191. Saksikan. Soal yang pertama. Di sini saya akan langsung menjawab soal yang pertama. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah mempelajari, demokratis berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos dan kratos. Nah, demos artinya itu rakyat dan kratos itu pemerintahan. Jadi makna demokratis itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, demokratis itu adalah pemerintahan di tangan rakyat. Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokratis di dalam pendidikan. Ketika ada kata Islam di belakang kata pendidikan, berarti proses menuju demokratis di dalam pendidikan Islam. Demokratis pendidikan merupakan suatu keharusan. Tujuan demokratisasi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, berakhlak mulia, dan toleran dengan pandangan dan praktek demokratis. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan Islam itu berguna untuk menyiapkan peserta agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengar dan menghargai pendapat orang lain, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasa suka dan duka bersama rakyat, dan menjalani kehidupan masyarakat yang semuanya itu terbingkai dalam Islam. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak atau peserta didik mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Ramayurus dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kebebasan bagi peserta didik dan pendidikan. Kebebasan di sini itu meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua itu persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Demokrasi pendidikan adalah mengajarkan pendidik yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negara itu sebagai anggota masyarakat demokratis. Proses pendidikan yang demikian bukanlah proses indoktrinisasi, tetapi menyadarkan rakyat akan hak-haknya dan memberikan kemampuan pada rakyat untuk secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Dengan kondisi yang tidak diskriminatif dan berkeadilan, anak yang berasal dari keluarga miskin pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Solusi demokrasi pendidikan Islam itu perubahan yang perlu dilakukan pendidikan Islam, yaitu yang pertama itu membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat Indonesia baru yang dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah, kemanusiaan, insaniyah, dan masyarakat serta budaya. Yang kedua itu menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu menyerap aspirasi masyarakat yang dapat mendayagunakan potensi masyarakat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang ketiga itu meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat. Dari uraian di atas menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus mendesain model-model pendidikan alternatif yang lebih demokratis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Soal yang kedua, langsung saja saya akan menjawab soal yang kedua. Pendidikan itu menurut Ibnu Khaldun secara umum tentang makna pendidikan adalah telah dijelaskan dalam kitab Muqaddimah. Dalam bukunya dia menyatakan bahwa siapapun yang tidak mendapatkan pendidikan oleh bapak atau ibu maka akan terdidik oleh massa. Maksudnya siapa yang tidak menerima tata krama, tingkah laku yang diharapkan yang berkaitan dengan pergaulan bersama kedua ibu dan bapak, mereka yang mencakup para guru, sesepuh, dan dia tidak belajar dari mereka, maka dia akan belajar dengan bantuan alam. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang masa, maka masa yang akan mengajarkannya. Intinya pengalaman mereka pribadi seperti itu.
Nah, menurut ilmu Khaldun itu, pendidikan adalah proses penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek yang bertujuan untuk memperoleh rezeki yang lebih baik dan memajukan masyarakat sesuai dengan kecenderungan individu. Ibnu Khaldun meyakini bahwa pendidikan berupaya menciptakan masyarakat yang berbudaya dan meyakini bahwa pendidikan berupaya menciptakan masyarakat yang berbudaya dan menjaga keberlangsungan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia menjadi sumber daya yang berkualitas. Ibnu Khaldun membagi kemampuan berpikir manusia menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu akal, pemisah, al-aqlu, al-tamyiz, yaitu tingkat akal terbawah karena kemampuannya hanya terbatas pada pengetahuan hal-hal yang bersifat empiris, indrawi. Yang kedua, deskripsi atau penggambaran, al-tasawurat, yaitu konsep-konsep yang dihasilkan taraf berpikir dengan tujuan menghasilkan kemanfaatan bagi manusia dan menolak bahaya. Yang ketiga itu akal eksperimental, al-aqlu al-tarbiyyi, yaitu kemampuan berpikir yang menghasilkan berbagai gagasan, pemikiran, dan berbagai etika dalam tatanan pergaulan bersama dalam hal ihwal mereka. Dalam proses pendidikan Islam, metode ini mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mencapai tujuan. Sebab metode menjadi sarana yang memberikan makna terhadap materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum sehingga dapat dipahami atau diserap oleh materi pembelajaran yang tersusun dari kurikulum sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi suatu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam mereformasi pendidikan, Ibnu Khaldun berusaha memadukan kedua ilmu tersebut dan mengembangkan metode pendidikan Islam yang konservatif menuju pragmatis, misalnya metode indoktrinasi diubah menjadi diskusi. Dalam hal pola pembelajaran, Ibnu Khaldun tidak sepakat dengan model pembelajaran yang bertele-tele, misalnya menghafal atau hal-hal yang tidak berguna, melainkan memfokuskan kepada hal-hal yang fokus saja. Misalnya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan proyek. Terus, yang kedua, mengintegrasikan materi PAI dengan isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, menggunakan contoh-contoh nyata dan kasus-kasus yang relevan untuk membantu siswa untuk memahami konsep-konsep agama secara lebih mendalam. Yang keempat, memperkenalkan tokoh-tokoh Islam yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 3, langsung saja saya jawab. Pada masa hidupnya, Kiai Dahlan melihat kesenjangan besar antara pemahaman agama dan perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Banyak umat Islam yang memahami agama secara tekstual dan ritualistik tanpa menyadari pentingnya ilmu sains dalam menjawab tantangan kehidupan. Sebaliknya, sebagian kalangan yang menguasai ilmu sains cenderung menjauh dari nilai-nilai spiritualnya, mengambil inspirasi dari Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mendorong penggunaan akal dan pemikiran kritis. Kiai Dahlan menegaskan bahwa ilmu agama dan ilmu sains bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Salah satu ayat yang menjadi landasan penting adalah Quran Surat Al-Imran. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ayat ini tuh menegaskan pentingnya refleksi terhadap fenomena alam sebagai bentuk ibadah dan sarana mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, implementasi gagasan integrasi. Yang pertama itu pendidikan modern ala Muhammadiyah. Kiai Dahlan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum secara bersamaan. Pada saat itu, merupakan terobosan. Maaf, saya akan lanjut. Nah, pada saat itu merupakan terobosan besar karena pendidikan Islam tradisional umumnya hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis. Di sekolah Muhammadiyah, siswa diajarkan. Maaf, akan dilanjut lagi. Nah, di sekolah Muhammadiyah itu siswa diajarkan ilmu agama seperti tafsir, akhlak, dan tauhid untuk membentuk moral dan spiritual. Kemudian ada ilmu sains seperti matematika, fisika, dan biologi untuk menghadapi tantangan zaman dan membangun kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, penguatan konsep amal sosial. Kiai Dahlan memahami bahwa ilmu sains memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung kegiatan sosial seperti layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Dahlan sering mengajarkan tafsir Al-Quran dengan pendekatan konseptual, menghubungkan nilai-nilai agama dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh adalah pemahaman terhadap ayat barang Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Di sini saya akan
membacakan saja artinya. Barang siapa yang memberikan kehidupan kepada satu jiwa, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh manusia. Ayat ini dijadikan landasan untuk membangun rumah sakit dan layanan kesehatan sebagai wujud nyata amal ibadah. Soal nomor 4. Di sini saya langsung menjawab soal nomor 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu, rendah hati terhadap guru dalam kitab Adabul Alim wal Mutarim. Ia menjelaskan adab dan akhlak bagi guru dan murid sebagai bagian integral dari pendidikan. Penjelasan dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Mutarim karya dari pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari secara keseluruhan terdiri atas 8 bab yang masing-masing membahas tentang satu keutamaan ilmu dan ilmuwan serta pembelajaran. Yang kedua, ada peserta didik terhadap dirinya sendiri dalam belajar. Yang ketiga, ada peserta didik terhadap pendidik. Yang keempat, ada peserta didik terhadap pembelajaran dalam hal-hal yang harus dipedomani bersama pendidik dan teman-temannya. Yang kelima, adab yang harus diperhatikan pendidik terhadap dirinya. Yang keenam, ada pendidik terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, ada pendidik terhadap peserta didik. Dan terakhir, ada kedelapan, ada menggunakan literatur yang merupakan alat belajar. Kedelapan bab tersebut dalam diklasifikasikan menjadi 3 bagian penting, yaitu signifikan pendidik yang merupakan landasan dasar dalam menyusun nilai-nilai pendidikan, akhlak, sikap, dan karakter yang harus dimiliki peserta didik, dan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh pendidik sehingga dapat dipahami, dihayati, dijadikan komitmen hidup. Pendidikan agama merupakan sarana transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan, aspek kognitif sebagai sarana transformasi norma, serta nilai moral untuk membentuk sikap aspek afektif yang berperan dalam mengendalikan perilaku aspek psikomotorik sehingga tercipta kepribadian manusia yang seutuhnya. Nah, penerapan nilai-nilai Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mengatasi krisis keteladanan guru. Krisis keteladanan guru merupakan masalah serius dalam dunia pendidikan saat ini. Penerapan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat menjadi solusi efektif. Yang pertama itu guru sebagai teladan akhlak. Guru harus menjadi contoh yang nyata dalam berakhlak mulia, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Guru yang memiliki integritas moral dan spiritual akan lebih mudah memengaruhi siswa. Yang kedua itu menumbuhkan sikap tawadu. Guru tidak boleh merasa paling pintar atau merendahkan siswa. Guru harus bersikap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan senantiasa belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Ketiga, membangun hubungan guru-siswa yang humanis. Guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswa. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing dan teman. Dengan begitu, siswa akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar dan meneladani akhlak guru. Yang keempat, mengintegrasikan nilai akhlak dalam pembelajaran. Nilai-nilai akhlak tidak hanya diajarkan secara teoritis, tapi juga diintegrasikan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode cerita, diskusi, atau studi kasus untuk menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Yang kelima itu evaluasi akhlak guru. Lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap akhlak guru secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dengan siswa dan rekan guru, serta studi dokumentasi. Lanjut soal nomor 5. Nanti saja saya akan menjawab soal nomor 5. Pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis mendorong pengembangan ajaran Islam purifikasi dari praktik-praktik yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pendekatan ini sangat menekankan kembali kepada surat umat Islam yang bisa memperkuat akurasi dan autentisasi materi ajar. Konservatisme atau reformisme. Yang pertama itu konservatisme, pemikiran Ahmad Hasan tanpa konservatif karena menekankan kembali pada kemurnian ajaran dan tradisi awal Islam. Dia menolak bid'ah dan taklid yang menunjukkan penolakan terhadap hal-hal baru yang tidak berakar pada wahyu. Namun secara reformis, pendidikan ini juga kritis terhadap praktik keagamaan yang tidak otentik dengan mendorong rasionalitas dan pendidikan berbasis teks asli yang merupakan ciri reformisme Islam. Nah, argumentasinya, pemikirannya ini lebih mendekati reformisme karena meski berakar pada tradisi, Ahmad Hasan mendorong pemikiran kritis terhadap praktik keagamaan populer dan menyuarakan pendidikan berbasis nas. Ini juga cocok dengan semangat kurikulum mereka yang menekankan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap nilai-nilai agama dan bukan sekedar dogmatis. Soal nomor 6. Di sini saya akan langsung menjawab soal nomor 6. Nah, sintetis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ontologi elitis yang diyakini dalam pendidikan Islam adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah, akal, dan tanggung jawab moral. Epistemologi, sumber ilmu dalam pendidikan Islam adalah wahyu.
tahu Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman, pengetahuan tidak bebas nilai, tapi terikat pada nilai-nilai ilahi. Nah, kemudian aksiologi. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan adab, ta'lim, akhlak, dan kebermanfaatan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian analisis untuk visi dan misi ketiga ini bisa dijadikan landasan penyusunan visi dan misi pendidikan agama Islam. Visi yang pertama itu menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan pendidikan Islam berbasis wahyu dan akal untuk membentuk insan yang beradab dan berakhlak mulia. Nah, misinya menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai Islam yang pertama. Yang kedua itu mengembangkan riset keilmuan berbasis integrasi ilmu. Yang ketiga, membina mahasiswa untuk menjadi pendidik yang adil, berintegritas, dan mengabdi kepada masyarakat. Soal nomor 7. Di sini saya akan langsung menjawab soal nomor 7. Evaluasi konsep talib. Talib itu bermakna penanaman adab, yakni mengenalkan dan pengakuan tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud yang menumbuhkan sikap hormat dan tanggung jawab. Berbeda dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, dan demokratis. Talib lebih spiritual dan transendental, menekankan pembentukan karakter berdasarkan tatanan kosmik dan ilahi. Nah, penerapan dalam RPPPI ini, tujuan pembelajaran bukan hanya memahami materi saja, tapi menanamkan adab dalam proses belajar, misalnya adab terhadap guru, ilmu, dan sesama manusia. Kemudian strategi pembelajaran bisa menggunakan pendekatan integratif dan reflektif, misalnya dengan mengaitkan kisah Nabi dan sahabat dengan konteks kehidupan siswa. Kemudian penilaian tak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan spiritual, seperti sikap hormat, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang terakhir, soal nomor 8. Langsung saja saya akan menjawab. Model pembelajaran interdisipliner, PAI, dan ilmu sosial atau sosiologi dan ekonomi. Model ekonomi Islam dalam perspektif sosial untuk SMA, MA, atau SMP kelas atas. Nah, deskripsinya di sini mata pembelajaran pendidikan agama Islam interdisipliner dengan ekonomi dan sosiologi. Nah, dengan tema zakat dan keadilan sosial. Tujuannya siswa itu memahami konsep zakat secara syar'i dan fungsinya dalam memberantas kemiskinan. Siswa mampu menganalisis peran zakat sebagai sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat. Itu bagian dari sosiologi dan ekonomi. Kemudian metodenya ini menggunakan studi kasus, data kemiskinan lokal, diskusi kelompok, membandingkan zakat dengan sistem pajak. Kemudian proyek sosial. Nah, ini simulasi nih, pengumpulan data penyaluran zakat. Kemudian nilai tambahan, membangun kepedulian sosial, memperkuat literasi keagamaan dan sosial. Kemudian mengintegrasikan teori dan praktik nyata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.